Selamat datang di Lazada University, pusat edukasi untuk e-commerce. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan bagaimana cara membaca dan menggunakan Basic Seller Report. Seller Report ini sendiri merupakan laporan yang kami kirimkan kepada Anda setiap minggunya pada hari Rabu. Di sini Anda akan dapat melihat data-data penjualan Anda. Secara singkat agendanya akan saya jelaskan bagaimana dan mengapa kami memberikan data kepada Anda. Lalu kedua, bagaimana cara membaca laporan tersebut dan bagaimana cara Anda menggunakan laporan seller report ini. Yang pertama, mengapa kami peduli terhadap data? Karena data tentu saja akan bisa membantu Anda bertumbuh. Ketika Anda mengerti data yang diberikan, Anda akan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk maju. Saya berikan beberapa contoh. Misalkan Anda diberikan data seperti ini dengan 3 jenis produk dan kunjungan halaman, tingkat konversi, dan data-data lainnya. Bagaimana cara Anda untuk bertumbuh ketika melihat data ini? Anda dapat menganalisanya, misalkan kunjungan halaman Anda tinggi namun tingkat konversi dan kompetitivitasnya rendah. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah meningkatkan konten Anda, memperbaikinya menjadi lebih menarik. Kemudian Anda juga bisa menurunkan harga sehingga harganya menjadi kompetitif atau di bawah harga pasar. Lalu contoh lainnya, misalkan kunjungan halaman Anda rendah, namun tingkat konversi dan kompetitivitas harganya tinggi. Bagaimana cara Anda meningkatkan penjualan Anda? Yaitu dengan memperbaiki traffic yang rendah. Salah satu caranya dengan ikutan promosi-promosi yang kami sediakan di Lazada, ataupun juga bisa memposting toko Anda pada sosial media, yang tentunya juga bisa meningkatkan traffic Anda. Kita lanjut ke bagian bagaimana cara membaca laporan ini. Ini adalah tampilan utama dari laporan yang akan dibagikan kepada Anda. Ada 2 tab di sini, yaitu tab cover dan tab data. Kemudian di sini ada nama toko Anda juga. Lalu bagian-bagian pentingnya adalah performa saya, yaitu mengulas performa toko Anda secara keseluruhan, mulai dari penjualan, operasional maupun keanekaragaman produk. Serta bagian keduanya lebih ke arah mengulas performa produk Anda. Dan ada juga definisi dari istilah-istilah yang kami gunakan pada laporan ini. Jadi jika Anda ada yang tidak mengerti mengenai istilah yang digunakan, bisa melakukan pengecekan pada bagian definisi ini. Kita beralih ke tab kedua, yaitu tab data, di mana terdapat data-data penjualan Anda. Di sini tampilannya seperti ini, di mana ada performa Anda secara keseluruhan, rangkuman penjualannya, tingkat operasional, serta keanekaragaman produk Anda. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita samakan dahulu persepsinya. Jadi ketika pelanggan datang melihat produk Anda, itu akan dihitung sebagai kunjungan halaman. Ketika mereka membeli, itu dihitung sebagai produk terjual. Jadi misalkan ada 10 yang datang, namun hanya 1 yang membeli, berarti tingkat konversinya adalah 10% atau 1/10. Ini kita balik lagi ke bagian tab data. Di sini Anda bisa lihat ada performa Anda dengan penjualan Anda. Misalkan di sini 4% pertumbuhan dibandingkan dengan minggu lalu. Kunjungan halamannya namun mengecil, yaitu 22% lebih sedikit. Sedangkan tingkat konversinya masih sama. Lalu pada bagian bawahnya, di sini Anda bisa melihat ada rangkuman penjualan. Saya ajarkan cara membacanya, jadi Anda bisa mulai dari kunjungan halaman. Ini hanya dari website Lazada saja, belum termasuk aplikasi. Begitu juga dengan tingkat konversi hanya dari website Lazada saja. Sehingga ketika Anda kalikan 6.200 kali 0,3%, itu jumlahnya tidak 41. Karena 41 ini itu adalah produk terjual dari website dan aplikasi Lazada.
Untuk saat ini hanya bisa dilihat dari website untuk tingkat konversi dan kunjungan halaman, tapi nanti akan kami kembangkan berikutnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, caranya adalah kunjungan halaman dikali tingkat konversi, itu akan menjadi produk terjual. Rumusnya lebih gampang diingat sebagai E dikali D sama dengan C, namun C yang di sini sudah mencakup web dan aplikasi. Lalu produk terjual dikalikan dengan rata-rata harga produk, itu sama dengan jumlah penjualan. Jadi C dikali B sama dengan A. Masih di tab yang sama, kita beralih ke bagian bawahnya. Anda juga bisa lihat tingkat operasional toko Anda, peringkat seller Anda atau seller rating Anda. Di sini misalkan 4,8 dengan target menjadi 5 minggu depannya. Ada juga tingkat pembatalan semakin rendah semakin baik, siap untuk dikirim dalam 24 jam. Itu juga semakin tinggi semakin baik. Tingkat pengembaliannya rendah juga baik. Dengan dikirimkan dalam 48 jam, lebih tinggi lebih baik. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang penjual? Jika tingkat pembatalannya tinggi, pastikan stok Anda cukup, pastikan harga produk benar, dan pastikan detail konten cukup. Kemudian siap untuk dikirim dalam 24 jam. Pastikan Anda sering cek notifikasi dari seller center, juga proses barang secara tepat waktu. Untuk tingkat pengembalian, Anda harus memastikan produk yang benar adalah produk yang dikirimkan. Penulisan konten yang akurat juga mempengaruhi, serta gunakan packaging yang berkualitas, sehingga ketika sampai di tangan customer, masih dalam kondisi yang baik. Dikirimkan dalam 48 jam, ini pastikan Anda menggunakan agen logistik terpercaya, sehingga sudah dapat dikirimkan. Kemudian masih dalam bagian performa saya, namun ke sub bagian keanekaragaman produk, di sini Anda bisa melihat SKU aktif Anda berapa, yang berhasil terjual berapa, dengan kunjungan halaman juga berapa, dan SKU Anda yang baru aktif maupun yang ditolak. Saran kami, Anda tambahkan produk untuk meningkatkan penjualan. Seller yang menambahkan lebih banyak best seller produk akan bertumbuh lebih cepat. Lalu, pada bagian berikutnya ada performa produk Anda. Di sini Anda bisa lihat ada top best seller produk Anda, diurutkan berdasarkan penjualan pekan ini. Lalu ada juga kunjungan halamannya, tapi ini hanya dari web saja. Begitu juga dengan tingkat konversi dari web. Sedangkan produk terjual ini dari web dan aplikasi. Sehingga ketika Anda lihat contoh pertama, dia ada kunjungan halaman, namun tidak ada tingkat konversi, tapi ada produk terjual. Karena produk terjual ini sudah termasuk dari web dan aplikasi, sedangkan tingkat konversi dan kunjungan halaman hanya dari web saja. Beralih ke bagian berikutnya, di sini Anda juga bisa lihat top produk Anda yang mempunyai banyak kunjungan halaman, tapi tidak terjual sama sekali. Padahal ini merupakan barang yang potensial. Jadi, beberapa hal yang bisa Anda lakukan, pastikan Anda memberikan diskon, karena akan menarik perhatian customer. Kedua, tingkatkan konten Anda menjadi lebih menarik. Bergabung bersama campaign kami untuk meningkatkan exposure Anda. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana meningkatkan konten Anda bisa ikuti pelatihan kami di Lazada University. Lalu di sini juga Anda bisa lihat produk tanpa diskon penjualan. Jadi pastikan Anda memberikan diskon untuk produk ini. Anda juga bisa melihat produk yang harus disediakan kembali karena sudah habis atau sudah hampir habis. Kalau Anda habis, Anda akan kehilangan penjualan dari produk tersebut. Segera tambahkan stok Anda. Nah, bagaimana cara saya menggunakan laporan ini? Cukup menggunakan laporan ini 15 menit setiap harinya, dilihat dan dianalisa. Setiap Rabu pagi akan kami berikan. Anda cukup tanyakan kepada diri Anda, performa saya apakah bertumbuh, tingkat operasional saya apakah membaik, dan produk bestseller saya bagaimana cara meningkatkannya. Jika tidak punya stok, sediakan stok kembali. Jika harganya kurang kompetitif,
ubah harganya, dan juga bisa tambahkan detail-detailnya sehingga kontennya menjadi lebih menarik. Untuk pertanyaan lainnya, Anda bisa hubungi partner support at lazada.co.id atau di nomor telepon 021 806 30211. Di sini juga tersedia halaman FAQ yang sering digunakan untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penjual. Ada juga account lain kami di @lazadasellernews, serta aplikasi kami di Google Play. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu sekalian, dan saya harap Bapak Ibu bisa membuka dan mempelajari seller report yang kami berikan, dan juga bisa bergabung pada pelatihan kami yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.